Jenengan sih buka ya? Apa aku? Kita buka bersama-sama. Misalnya matahari, Pluto sama Mars gitu. Ini membentuk geometri apa? Bisa geometri yang menguatkan matahari atau justru melemahkan. Nah ini ada perhitungannya, bisa dihitung. Lah dari situ, kemudian kan kita bisa lihat loh sebenarnya itu yang perlu diperkuat di saya itu yang mana sih? Artinya semuanya diharmonisasi. Mhm. Lah kemudian karena ketemu jenengan itu, Oke. gara-gara jenengan itu, kemudian saya meriset tentang kristal, Mas. Dan ternyata ada hubungan erat antara astrologi dan kristal. Tadi terkait pada saat kita masuk ke kondisi drop itu, paling tidak nggak drop-drop amat lah gitu. Ada energi di dalam diri kita itu ada yang di boosting, jadinya semuanya tetap harmoni gitu, Mas. Ya, 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 ya. Jadi misalnya secara konspirasi ini ngedropnya -10, ya pakai ini -5 lah gitu misalnya. Tapi ngomong-ngomong kok dulu bisa kesasar ke kristal ini piye, Mas? Ini ceritanya juga panjang sih, ya, Ah, panjang juga. Awalnya saya tuh nggak begitu tertarik dengan berbatuan. hmm, Justru awalnya saya Pak tensor dulu nih kayak gini nih, hmm. ya. Ini kawat tensor. Ini saya belajar ini duluan. Saya. Tensor ki apa, Mas? Tensor tuh kawat yang dipelintir kayak gini nih. Oh, Ya, iya. jadi kawat bisa double, bisa triple, ditwist gitu ya, jadi seperti ini. Nah, ini ukurannya masing-masing. Waktu itu saya belajarnya tuh gara-garanya saya pindah rumah tahun 2016. Rumah saya tuh nggak nyaman ditinggali, nggak nyaman. Dalam tanda kutip suka ada oka-okanya gitu kan. Hmm. Kalau saya nggak pernah tahu ya, anak saya yang nomor 2 itu yang pernah ngomong rumah ini ada Ada something, sesuatu gitu ya, ya. ada entitas tertentu lah. Terus istri saya insomnia, nggak bisa tidur. Kalau tidur tuh mungkin sudah sampai dini hari baru bisa tidur. Jadi perubahan-perubahan secara hormonal itu juga terasa gitu ya. Hmm. Nah, waktu saat itu memang ada satu kelas yang membahas tentang namanya geopathic stress, artinya di tempat-tempat tertentu itu ada tarikan-tarikan magnet bumi atau tarikan-tarikan magnet di sekitar tempat itu tuh yang menimbulkan efek yang dinamakan geopathic stress. Nah itu ada kelasnya, saya sebut aja gurunya namanya masih Pak Winarno. Cuman sekarang udah nggak buka kelas lagi ya, jadi nggak, jangan berharap ikut kelasnya beliau. Saya udah kilik, saya udah kasih iming-iming, iming-iming, nggak mempan, pokoknya nggak bikin kelas lagi. Tapi secara keilmuan itu masuk, dalam artian ketika saya ikut, oh ternyata seperti tadi bangunan fisik kita, ketika konstelasi bintangnya seperti apa, ada sisi yang lemah, bisa sedikit diangkat oleh batu-batu kristal ya. Ya. Ternyata tempat rumah, entah itu kantor, entah itu tempat usaha, entah rumah tinggal, apalagi rumah tinggal ya paling urgen banget, itu bisa, yang tadinya tidak nyaman bisa kita jadikan itu sebuah tempat yang nyaman, karena kita sekali lagi bicara tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Apa berada dimanapun kita itu akan bersentuhan dengan tiga hal itu. Kalau kita hidupnya, katakanlah rumah tinggal kita itu frekuensinya nggak beres, pasti nggak beres semua. Ya. Ya. Yang paling terasa pertama kali adalah fisik kita terganggu, ya sulit tidur, sering gampang pusing, itu fisik kita terganggu dulu, itu paling mudah. Yang nomor 2 yang terserang itu biasanya emosionalnya. Biasanya mudah sekali tersinggung, terus sulit untuk move on. Jadi kalau udah sedih terus sulit untuk move on, itu biasanya frekuensinya nggak baik. Nah saya belajar itu dan saya terapkan di rumah tinggal saya seketika, jadi tanpa ada transisinya. Jadi benar-benar ketika saya bikin alatnya, saya pasang di rumah, ada yang ditanam, ada yang diletakkan, selesai urusannya. Ya. Saya selesai. Nah dari situ mulai saya belajar kan, sampai dengan
ada satu batu kristal yang disarankan untuk rumah tinggal, itu namanya Lemurian Quartz. Jadi guru saya hanya menyarankan satu itu untuk rumah tinggal, dan ternyata memang itu yang paling bagus untuk cleansing dan clearing rumah. Ya, termasuk setelah lebih jauhnya saya tak ketahui ternyata itu juga bukan hanya untuk rumah, ternyata untuk pribadi juga oke. Dari situ lalu saya mulai mikir, kristal yang lainnya apa sih? Masa kristal cuma Lemurian aja gitu kan? Kisingan namanya manusia itu selalu nggak puas. Pengen tahu. Sebenarnya kristal yang lain itu apa sih? Kepicu juga waktu itu terus pandemi. Ya, pandemi beberapa perekonomian sudah jelas terpuruk ya. Apalagi untuk membenahi satu rumah ini bukan perkara uang yang sedikit kan. Saya mulai iseng, bagaimana kalau kita tidak harus rumah yang diperbaiki. Rumah itu oke ya, dengan dana budget tertentu oke, kita bisa memperbaiki frekuensi rumah. Tapi kalau misalkan uangnya nggak ada, terus gimana gitu ya? Ya udah, yang kita proteksi dirinya aja. Rumahnya biarlah seperti itu dulu, proteksi dirinya. Nah, pada saat pandemi banyak yang terpuruk. Akhirnya saya mencoba untuk meng-create sesuatu yang bisa melindungi diri. Nah, mulailah saya bikin seperti gelang, ya. Tensor ini tadi seperti gelang. Ada juga kalung. Nah, kalau cuman kawat tembaga doang, kayaknya kok enggak ini ya. Secara estetis kurang lah ya. Akhirnya mulailah mencari bebatuan. Nah, mulai belajar tentang batuan. Oh, batu itu seperti apa? Nah, ternyata batu itu, baik itu yang disebut batu mulia atau yang disebut kristal. Yang kalau kristal itu kan berarti ada quartz-nya ya. Kemudian quartz kristal. Kalau yang lain-lain itu bisa kita katakan itu batu mulia. Batu mulia atau kristal itu dia ada yang namanya partikel pembentuknya. Ya, jadi intinya lah gitu. Intinya partikel pembentuk. Jadi partikelnya, terus mineral pembentuknya, dan warnanya. 3 itu yang penting. Jadi spektrum warna juga mempengaruhi energi vibrasinya. Bentuk partikelnya juga mempengaruhi. Lalu apa tadi satu lagi? Vibrasinya. Jadi ketika kita lihat ternyata beda-beda Mas. Ketika saya baca bukunya, ternyata gambar partikelnya itu berbeda-beda antara satu jenis dengan jenis yang lain. Misalnya Mas ya, misalnya giok bentuknya gini. Iya, bentuk partikelnya misalnya begini ya kan. Terus yang jet misalnya, jet giok ya. Jet juga tapi ada jet yang JET, jet. Ya, jet itu ya gini misalnya, gitu sudah beda. Itu sudah berbeda, sudah berbeda vibrasinya, berbeda juga frekuensinya. Seperti itu. Nah, itu kalau digambar ya, kalau kita gambar itu membentuk seperti kayak mandala. Berarti ini bukan hanya tentang warna atau Mas sebenarnya. Kan saya sering dulu ya, saya sering dengar bahwa ini tentang warna saja gitu. Misalnya kita bikin gelang terus warna-warni, itu kan ada yang namanya color therapy dengan ini gitu. Tapi sebenarnya itu hanya bagian dari. Karena ternyata ada banyak. Jadi itu kan. Mineral pembentuknya itu jelas. Jadi 3 ya, mineral pembentuk, vibrasinya dia. Yang membentuk vibrasi itu mineralnya, partikelnya, sama spektrum warnanya. Oke. Jadi itu. Nah, kalau spektrumnya itu jelas dia kalau tergambar itu seperti halnya kita melihat mandala. Banyak orang yang gambar mandala terus bilang ini berenergi. Ya, itu simbol-simbol yang berpotensi untuk memicu sebuah energi tertentu. Ya. Nah, ketika dia ada sebuah gambar mandala berarti kan lembaran gitu ya, 2 dimensi ya. 2 dimensi. Nah, ketika nanti di atasnya ditaruh katakanlah satu bentuk-bentuk tertentu, misalkan seperti
candi gitu ya, kan dibentuk oleh batu, dia menjadi grid. Berarti energinya ini sudah muncul. Grid ini maksudnya medan energi 3D gitu. Menjadi 3D ya. Kalau kita lihat dari atas, katakanlah Candi Borobudur itu kan mandala kan, gambarnya seperti mandala. Hanya gambar 2D itu saja itu sudah dapat simbol yang untuk memicu beragam energi yang baik. Begitu dijadikan grid itu energinya mulai muncul, vibrasinya mulai meluas. Berarti ini kalau lebih jauh lagi hubungannya dengan piramid. Iya, kesana juga akhirnya, ya kan itu juga batu-batuan juga. Nah, sama dengan kristal juga begitu. Jadi yang kristal bentuk fisiknya ini adalah gridnya. Sebetulnya di dalam ada mandalanya. Seberapa kuat dia mempengaruhi kita ya tergantung dari partikelnya, mineral pembentuk dan spektrum warnanya. Itu pun fungsinya beda-beda ya. Yang akhirnya Mas Aji menemukan bahwa oh ya konstelasi apa tadi Libra harus pakai apa, itu sesuai dengan patternnya itu. Betul. Dan menariknya ini bisa jadi ranah riset yang deep ya karena konfigurasinya tuh banyak banget Mas. Kita sendiri sampai hari ini kan baru menemukan 36. Ya sebetulnya banyak banget sih ya. Sebetulnya kan banyak banget ya yang bisa. Saya dikasih PR 36 jenis itu aja udah setengah mati. Carinya juga setengah mati. Saya sampai nawar kok. Mas yang ini diganti aja lah. Ini nggak ada, ini susah. Saya bilang nggak boleh karena ternyata beda itu tadi. Dan ternyata ketemu. Iya. Ketemu juga. Nah sejauh ini Mas kan berarti Mas Wawan ini dukun pelintir kawat seperti ini teman-teman. Ya ini namanya dosing. Ini alat dosing ya. Ini dari tembaga gitu salah satu yang dibikin oleh Mas Wawan ini. Kemudian juga membuat kristal dan tensor itu tadi. Ini saya nggak buat kristal, merangkai yang buat kristal alam. Berarti ini kan juga tensor Mas sebenarnya karena dipelintir tadi. Iya, tensor. Nah, sejauh ini yang sudah Mas Wawan buat gitu ya dan sudah bisa membantu banyak orang itu ada kisah-kisah khusus nggak Mas? Bisa diceritakan? Selama ini yang sering konsultasi ke saya itu rata-rata ya yang sering sakit secara fisik, rumahnya berhantu. Karena low frekuensi itu tempat tinggal hantu. Kalau ilmuwan barat kan bilangnya ghost frekuensi. Frekuensi yang very low. Yang banyak datang itu. Dua itu. Yang nomor 3-nya rezekinya seret. Oh, bisa juga berarti. Bisa dari rezeki seret itu bisa dari rumah tinggal yang frekuensinya nggak bagus. Itu juga bisa. Ya, tapi hubungannya tetap ada, Mas. Jadi dalam artian gini, kalau kita sudah kena fisiknya, kena mentalnya, gimana kita mau cari duit? Ya, bagaimana kita mau berkarya, bekerja untuk menghasilkan sesuatu? Awalnya kena dulu sehatnya. Oh sakit dikit-dikit pusing, nggak bisa tidur, ya. Berarti siangnya ngantuk, gitu kan? Terus emosinya, wah, ya udah. Orang mau kerja juga gimana ya kan? Itu ada hubungannya sih kalau kita mau logika seperti itu ya. Tapi lebih jauhnya ada juga orang-orang yang istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya wantek apa ya? Kuat tahan banting lah. Tahan banting ya. Artinya dia dihantam frekuensi jelek pun dia tinggal di kondisi rumah yang frekuensinya jelek nggak masalah, kesehatannya oke. Mungkin dia juga karena sering meditasi emosinya juga terkontrol. Tapi nyatanya rezekinya juga nggak begitu baik kan juga ada juga yang seperti itu. Artinya dunia kehidupan ini kan seperti random tapi teratur. Teratur tapi random gitu kan. Ya seperti itu. Jadi yang kayak gitu pun pernah datang konsultasi ke saya buatkan alatnya, ya akhirnya membaik juga. Yang penting pelakunya bisa adjust tadi seperti ada 2 faktor ya. Iya. Jadi misalnya saya dipakein ini, gitu. Tadinya energi saya seret Mas. Tapi memang dasarnya saya malas kerja misalnya gitu. Iya. Terus dipakein ini serta-merta mau tak bikinin 10 gelang aja kan? Karena jadi kita harus adjust kan. Iya, jadi betul. kita harus adjust karena seperti
Katakanlah Anda dikasih frekuensi RCTI nggak pernah ditonton, ya nggak pernah bisa connect, nggak pernah tune in kan. Nah, ini juga punya frekuensi-frekuensi tertentu, semuanya memiliki frekuensi. Kalau kita nggak pernah tune in juga nggak bisa adjust juga. untuk tune in di sini, tombolnya frekuensi itu diputer, oh pas, itu baru bisa oke gitu ya. Berarti kalau energi rumah ini kita perbaiki gitu ya, misalnya yang negatif kita perbaiki, tapi kalau penghuninya setiap hari berantem terus, Ya, sama aja. sama aja. Jadi kita harus adjust. Intinya begini, ketika frekuensi rumah udah baik, bukannya si pemilik rumah atau penghuni itu tidak marah-marah, terus jadi kalem, enggak gitu juga. Manusia itu makhluk yang memiliki emosi juga. Ya. Dia pun juga seperti biasa lah, masih ada tersinggungnya, masih ada kecewanya, hanya ketika frekuensinya itu baik di sekitar tempat tinggalnya, mudah untuk move on, cepat. Ya. Cepat untuk move on karena kita ada di kebun yang indah gitu kan. Istilahnya begitu. Kita kalau lagi marah-marah terus pergi ke tempat wisata gitu kan lupa marah. Iya, betul kan. Ya, ibaratnya seperti itu. Ini nyambung dengan human design sebenarnya, Mas. Oh gitu. Iya, karena di human design itu kan ada 9 cakra manusia ya. Nah, 9 cakra manusia itu dalam terminologi human design tidak disebut sebagai aktif atau non aktif, tapi disebut sebagai receiving atau transmitting. Iya. Nah, berarti kan setiap orang pasti punya yang receiving dan punya yang transmitting. Tapi ada sekitar 1% manusia yang semuanya hanya receiving. Tapi itu cuma 1% dari populasi. Nah, bagian-bagian yang receiving itu berarti kan sangat tergantung pada lingkungan di sekitarnya ya. Misalnya saya bagian sininya tuh receive, Mas. Bagian sininya receive. Terus bagian sini juga receive. Artinya kalau saya lingkungan rumah saya nggak bagus, berarti kan yang saya receive itu frekuensi-frekuensi yang bagus gitu kan. Tapi kalau frekuensi rumahnya ini kemudian baik, artinya paling nggak kita dapat input yang bagus gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi kalau pemahaman saya pribadi, manusia ini kan juga sebagai antena receiver dan transmitter. Dan dual function lah. Dual function. Kita bisa memancarkan frekuensi, juga bisa menerima frekuensi kan gitu. Kalau selama kita tidak pernah menerima frekuensi, ya artinya frekuensi di sekitar kita nggak bisa kita terima dong. Kalau kita tidak pernah mau menerimanya, kita hanya transmit terus ya. Padahal yang transmit yang jelek-jelek kan repot gitu kan ya. Jadi ada saatnya kita harus diam untuk apa istilahnya meditasi ya. Ya, kalau orang Jawa bilang menep lah gitu. Makanya kalau ada yang sering konsultasi ke Mas Haji kan, menengok gitu kan. Dalam artian diamlah untuk kita bisa menerima, mereceive frekuensi di sekitar kita. Seperti itu. Jadi kalau kita terus mentransmit terus, kita berkarya kan mentransmit terus kan. Betul. Kita nggak pernah menerima. Betul. Akhirnya kita nggak bisa adjust dengan lingkungan sekitar. Iya. Tapi itu kalau di perhitungan astrologi itu, Mas, jadi setiap batu-batu ini ada lakunya, Mas. Ada laku batinnya. Ada laku batinnya. Jadi tidak serta-merta dipasang terus dipakai terus orang itu. Ya ini kan dalam rangka receive. Nah, dalam rangka receive. Artinya receive. untuk adjustment itu ya laku batinnya mesti dilakukan. Untuk menerima frekuensi-frekuensi yang dipancarkan oleh batu ini. Ya, betul sekali. Seperti itu. Nah, selain ini, Mas, selain gelang sama tensor tadi apalagi, Mas, yang bisa ini. Nah, ini. Apa kuwi, Mas? Pendulum, ini alat sakti. Ya. Ini tuh untuk sebenarnya ini sederhananya untuk membaca apa-apa yang tidak mampir dalam pikiran kita. Pikiran sadar ya, Pak? Pikiran sadar ya. Jadi bukan kadang kita tuh pikiran sadar kita tuh dimanipulasi oleh keinginan kita. Misalkan begini, saya mau pergi itu ragu. Ke sana apa ke sini? Iya, ke sana apa? Ke kiri apa ke kanan gitu kan ya, ragu. Arah. Ya memang kita mau keluar, mau cari rezeki lah gampangannya gitu kan. Mau cari rezeki saya arahnya ke kiri apa ke kanan nih. Nanti ke kiri jangan-jangan rezekinya seret, ke kanan malah banyak pembeli gitu misalnya. Nah, pikiran kita itu kadang
eh, ngerecokin. Ya, ya. Oh, baiknya ke kanan aja, di kanan tuh ada keramaian gitu kan. Padahal sebetulnya alam menunjukkan ke kiri. Ke kiri yang benar. Nah, itu bisa kita baca lewat sini. Karena apa? Ya, balik lagi kalau kita belajar tentang keilmuan pikiran manusia ya. Katanya ya 88% ya, Ya, itu bawah sadar. bawah sadar. 12%-nya pikiran sadar. Dan masih katanya lagi, karena kita belum pernah membuktikan kan ya, dalam artian secara Diukur, ya. itu yang paling cerdas yang 88%. Kalau itu jelas karena 88% ya kan tetap paling cerdas dibandingkan 12%. Nah, kecerdasan itu kan kadang kita tidak bisa receive secara tahu langsung. jawabannya Tahu secara instan gitu ya. Nah, tapi itu kan ada dalam diri kita. Cuman ketika dia dimunculkan ke pikiran sadar, kadang ada yang dibantah di sini. Nah, itu pakainya ini. Contoh mas. Contoh. Si pendulum ini hanya bisa menjawab ya atau tidak. Jadi nggak bisa kita bilang hari ini hari apa, dia nggak bisa jawab ya. Tapi dia hanya bisa menjawab ya atau tidak. Ya. Misalkan ini sekarang kan hari Sabtu ya, kita syutingnya hari Sabtu. Nah, saya lupa nih, misalkan ini hari Sabtu apa bukan gitu ya. Ini tinggal ditanyain. Tapi sebelumnya harus kita install dulu yang pertama. Jadi kalau saya sudah punya install ya, tapi ini saya kasih tahu bagaimana how to installingnya. Misalkan saya baru pertama kali memakai pendulum, nginstalnya kita sengaja gerakan. Saya lebih suka berputar ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau ke kiri itu yes, kalau ke kanan itu no. Jadi kalau dia berputar begini ke kiri ya, oh ini ya. Kalau dia berputar ke kanan ini, oh tidak. Tapi bebas teman-teman. Bisa juga maju mundur. Oh kalau maju mundur ya. Kalau kiri kanan tidak. Itu tergantung. Silahkan diinstal masing-masing. Nyamannya bagaimana? Saya paling nyaman untuk menginstal disengajakan aja. Kalau jawabannya begini ya. Nah, ini berarti kita lagi menginstal karena disengaja, diputar sengaja. Kalau tidak kebalikannya seperti ini. Oke, sudah diinstal. Kalau sudah diinstal, kita kalibrasi. Kalibrasinya yang mudah aja. Misalkan saya tanyakan bahwa apakah saya laki-laki, ini kan untuk dikalibrasi aja. Dia mulai bergerak. Ya, dia bergeraknya ke kiri sesuai dengan install saya. Ya, ke kiri. Kita tanya yang mudah lagi. Apakah ini hari Senin? Dia berubah arah. Bukan. Ya, semudah itu. Ini kalibrasi. Setelah dikalibrasi, oke, beberapa kali kita kalibrasi, oh jawabannya sudah bagus sesuai dengan yang saya install, baru kita bisa menanyakan sesuatu yang pikiran sadar kita tidak tahu atau pikiran sadar kita meragukan, sedangkan bawah sadar kita mengetahui. Itu bisa. Atau kita bisa juga mengetahui jawaban yang terkoneksi dengan diri kita masing-masing. Ya, misalkan istri itu terkoneksi secara energetik, pasti terkoneksi. Anak juga terkoneksi. Kita bisa tanyakan kok lewat sini. Tapi ingat, pertanyaannya jawabannya ya atau tidak. Kita tidak bisa bertanya bagaimana, nggak bisa. Nah, seringkali kan dengan pemahaman pengetahuan seperti ini ya Mas, kan kemudian orang itu pengen tanyanya tuh yang aneh-aneh. Di planet Mars ada alien atau enggak? Nah, misalnya kita tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi. Kalaupun ada sangat tipis, tidak terlalu jauh. Iya. Jadi memang sebetulnya alat ini seperti alat bantu ya, yang membantu untuk menggali diri kita sendiri. Betul. Ada kecerdasan di dalam diri kita yang kita tidak bisa menyadari itu, yang tadi balik lagi ke manfaat ke kehidupan kita sebenarnya. Kira-kira 10 tahun lagi dunia kiamat atau enggak kan itu ya orang itu enggak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Ya,
Gitu Mas. Jadi ini mungkin obrolan kita pertama ya, yang nanti kita eksplorasi lebih jauh. Ya mungkin kedepannya ada obrolan-obrolan santai lagi Ya. yang tetap basicnya tetap Mm-mm. pengalaman-pengalaman Ya. kita lah ya, yang memberdayakan Ya. lah. Intinya untuk legacy. Legacy. Saya dan Mas Wawan ini memang apa ya, praktisi lah katakanlah gitu, atau bukan praktisi, penggiat di bidang energi, kemudian frekuensi, vibrasi, yang kebetulan dua-duanya ini pekerjaannya nggak jelas teman-teman. Saya dan Mas Wawan tidak punya. Sampai-sampai anak-anak kalau daftar sekolah ngisi pekerjaan orang tua apa bingung Bingung ya. kita isi apa? Di siapa ini? Iya. Nah, tapi dari sini prinsip kami satu, bersaudara gitu ya, bersaudara secara manusia, secara kehidupan, kemudian saling melengkapi, saling menguatkan, saling memberi manfaat gitu dalam segala hal. Ya kalau bisa kemudian memberi dampak yang baik untuk banyak orang, legacy tadi ya. Iya. Paling tidak sih untuk anak-anak kita sendiri, Benar. untuk cucu kita nanti. Betul. Dan obrolan kita itu belum tentu benar ya. Oh iya. Belum tentu Ini benar. halusinasi saja. Ini kan yang kita alami. Iya. Ya kan, pengalaman penonton teman-teman Tentu mungkin punya pasti pengalaman berbeda. yang berbeda. Itu pun menjadi kebenaran dari sisi yang lain, ya kan. Betul. Cuman kalau memang mau dieksplor lagi ya monggo, misalkan ada pertanyaan atau apa ya bisa tulis aja lah di bawah. Seperti itu. Iya. Gitu dulu ya. Gitu dulu kali ya. Ngelak ya. Capek. Kopiku belum habis. Oh, belum. Baik teman-teman, terima kasih atas tontonannya. Bukan ya, kebersamaan nonton kita ngobrol gak jelas ini loh. Ngobrol halu. Paling enggak kan Anda mengeluarkan biaya untuk mobile data, meluangkan waktu. Tapi paling enggak bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Sampai ketemu di obrolan iseng berikutnya. Nah.